percampuran warna, jadi sangat indah, bukan? Pelangi itu adalah janji Tuhan kepada kita, ya dan amin. Seperti ini kemuliaan Tuhan, indah bukan? Nah, jadi betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, kepada kita semuanya, agar supaya apa? Kita selamat, tidak binasa. Bertobatlah Bapak Ibu ya, yang sombong-sombong, yang angku-angku hati, rohani, jasmani, bertobat ya, segera bertobat supaya Anda bisa masuk surga. Ini kemuliaan Tuhan, indah sekali bukan? Indah sekali. Nah, kalau kemuliaan ini sudah tertutup, nah hukum surga turun lagi di kerajaan 1000 tahun. Nah, mempelai ini akan mengumumkannya kepada Anda ya, karena mempelai ini jubirnya Tuhan, karena Tuhan itu malas ngomong juga ya, karena Dia tugasnya sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Jadi jubirnya itu mempelainya ya. Ngerti sampai sini Bapak Ibu? Hello. Jadi seperti itu ya. Jadi ini panggilan terakhir untuk sekali lagi penyelamatan besar-besaran di akhir zaman. Pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini memanggil agar supaya anak-anak manusia semuanya tanpa pandang suku, ras, agama, Bapak Ibu, untuk bertobat ya, untuk segera loncat ke jala Bapak Ibu, loncat ke jala ya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu ya, loncat ke jala. Jadi jala emas ya, jala emas itu sudah disiapkan dari timur ke barat ya. Jala emas itu sudah ditebarkan dari timur ke barat Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, cepat-cepat loncat di jala emas itu, karena ada penyelamatan Tuhan di sana Bapak Ibu. Pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini dahsyat, luar biasa ya. Penuaian jiwa-jiwa akhir zaman namanya, di ambang kematian. Jadi penuaian jiwa-jiwa di ambang kematian terus berlangsung. Ini sudah yang terakhir. Jala emas itu ditebarkan dari timur ke barat. Burung buas itu sudah berseru-seru. Anda mau dengar? Atau Anda menutup kuping Anda, mata Anda, sehingga Anda buta selama-lamanya, tuli selama-lamanya, dan berakhir di api neraka? Mau Anda bagaimana? Hidup Anda mau berakhir di surga atau di api neraka? Nah, jadi seperti itu. Itu pilihan di tangan Anda. Pilihan di tangan Anda, saudara. Bukan di tangan saya. Anda lah yang menentukan akhir hidup Anda. Jiwa Anda, tubuh Anda, roh Anda mau bawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan kita? Jadi mau dibawa kemana? Ya, itu diri Anda sendiri yang menentukannya. Hati Anda, saudara. Ya, bukan saya, tapi hati Anda. Saya hanya menolong. Tugas saya menolong, menghibur Anda, dan membantu Anda untuk mengenali jalan ke surga. Saya bukan hanya berseru-seru, berkuar-kuar, OTW, tapi saya sebagai penunjuk jalan ke surga itu. Bapak Ibu, saya berkuar-kuar karena saya mencintai dan mengasihi Anda tanpa memandang agama, suku, ras, dan bangsa. Tuhan sangat mengasihi Anda, dan jalan ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Isa anak Maryam. Anda percaya tidak? Anda mungkin pada saat ini belum bisa menerima kenyataan dan fakta kebenaran ini. Siapakah Aditya Nugrahanto itu? Kode name Alpha dan Omega, A dan O. Anda mungkin berat hati untuk menerima dia karena Anda melihat dia sebagai pemuda biasa secara mata fisik manusiawi Anda. Coba Anda tembus alam roh ya, Anda cari tahu siapa dia. Anda cari tahu, jangan Anda hanya berdiam diri. Berpuasalah, kejarlah kebenaran itu, cari tahu. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu apakah itu?
pintu hatimu. Jikalau suara kebenaran ini mengetuk pintu hatimu, bukalah. Janganlah tutup pintu hatimu. Suara kebenaran itu mau menerangi Anda. Ya, suara Roh Kudus. Bapak Ibu, jangan menutup hati, jangan menutup diri. Anda harus berpuasa. Rendahkanlah hati Anda di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Rendahkanlah. Ya, jangan angkuh hati, karena Tuhan akan menolak Anda jikalau Anda memiliki keangkuhan hati di muka bumi ini. Ya, mempelai bertugas sebagai prajurit Tuhan, sebagai mempelai Tuhan. Mempelai tidak peduli lagi keadaan kehidupan mempelai sebagai manusia biasa di muka bumi ini. Ya, manusia biasa di muka bumi itu kode name-nya yang masih logika 666. Kalau manusia ilahi itu kodenya 777, itu alam surgawi ilahi. Ya, itu bukan aliran, itu kode alam roh. Ya, jadi manusia logika ini tidak mengerti kode alam roh. Nah, kalau di alam roh itu main simbol. Nah, sedangkan materai ilahi, materai 66 itu kode semua Bapak Ibu ya. Jadi di alam roh itu mainnya kode. Ya, Bapak Ibu harus kenali kode-kode itu semuanya, karena semuanya pakai kode. Anda bodoh di dunia ini tidak apa-apa. Kalau bodoh secara logika ya, itu no problem. Yang penting jangan Anda bodoh secara roh. Bahaya kalau Anda buta tuli telanjang di alam roh, itu lebih berbahaya Bapak Ibu. Kalau bodoh secara dunia itu nggak apa-apa, yang penting Anda pintar secara roh. Ada hikmat ilahi. Hikmat ilahi itu Bapak Ibu sangat mahal. Ya, dunia pun tidak bisa membayarnya. Orang-orang yang memiliki hikmat ilahi sangat mahal dan sangat langka Bapak Ibu. Karena apa? Mereka dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Mereka dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Sangat langka, dan pengetahuan mereka tanpa batas. Mereka bisa mengerti dari dunia 01, dari dunia masa lalu, masa sekarang, masa depan. Mereka tahu karena dimensi alam pemikiran, imajinasi itunya tanpa batas. Imajinasi itu datangnya dari Tuhan Bapak Ibu. Itu melahirkan karya-karya yang spektakuler, kata-kata, hikmat, pengetahuan itu melebihi emas, berlian, melebihi semuanya Bapak Ibu. Itu maksudnya. Jadi orang-orang yang memiliki hikmat ilahi itu sangat langka. Ya, orang-orang yang bercahaya itu memiliki hikmat ilahi karena mereka adalah malaikat Tuhan Bapak Ibu. Malaikat Tuhan itu sendiri. Saksi-saksi surga itu adalah malaikat Tuhan itu sendiri yang sudah turun di dalam casing wadah-wadah yang terpilih pada saat ini. Nah, seperti itu. Dan juga malaikat Tuhan itu Bapak Ibu ya, malaikat Tuhan itu bertarung juga di dalam dimensi kedagingannya dan dimensi ilahinya. Nah, kalau lemah kedagingan ini, jatuh daging kita ini, apakah lewat mamun, dosa-dosa yang kita buat, itu malaikat Tuhan itu akan lari dari wadah itu dan mencari wadah yang baru lagi, yang layak untuk dia tempati, selagi malaikat itu tidak memberontak di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Jadi ada dua kejatuhan manusia ini, kejatuhan darah dan daging. Kalau malaikat sudah menempati tubuhnya, percaya cahaya, terus dia jatuh secara kedagingan dia tidak kuat, tidak tahan dengan tawaran-tawaran dunia, mamun kah, hawa nafsu yang jahat, hati yang serakah, jatuh. Maka cahaya itu akan hilang dan malaikat Tuhan itu akan mencari wadah yang baru yang layak untuk dia tempati. Nah, seperti itu. Dan manusia roh akan mengetahui, oh ini malaikat ini sudah ada di tubuh ini, sudah ada di tubuh ini. Gitu ya cara bekerjanya alam roh. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau ada malaikat ini jatuh, malaikat itu jatuh. Jangan heran, itu kejatuhannya secara darah dan daging, tidak tahan oleh tawaran dunia, apakah itu mamun,
apakah itu hawa nafsu, kedagingan yang jahat. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu bisa tahu, bisa mengenali ya bagaimana cara pekerjaan roh, supaya tidak dibodoh-bodohi sama dunia Bapak Ibu ya, tidak dibodoh-bodohi sama dunia. Haleluya, 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 haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, haleluya, haleluya. Sembah sujud kepada Tuhan, pujian dari hati mendatangkan kemegahan, keagungan, pengagungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mempelai ini senantiasa menangisi jiwa-jiwa kalian yang terhilang di hadapan Tuhan. Pengagungan hati dari hati yang paling dalam kepada jiwa-jiwa. Bertobatlah, bertobatlah. Janganlah ikat hatimu kepada dunia ini, tetapi ikatlah hatimu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ikatlah hatimu kepada Dia dengan penuh kerendahan hatimu. Jangan melihat ke kiri ataupun ke kanan, tetapi lihatlah hatimu sendiri. Lihatlah, berkacalah kepada diri kita sendiri. Pujilah Dia, sembahlah Dia, karena Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa kekal sampai selama-lamanya. Kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan bagi mempelainya ketika dia memuji menyembahku di dalam dimensi roh dan kebenaran. Hatinya menari-nari di hadapanku. Haleluya, haleluya. Dia menangis karena melihat jiwa-jiwa yang terhilang di hadapan Tuhan. Kembalilah dan bertobatlah kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya jalan kebenaran, jalan yang lurus itu Isa Al-Masih, Isa Maryam, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasiah Elohim, Bapa Surgawi. Haleluya, 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 haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Pengagungan kepada Tuhan. Jangan melihat saya, karena saya hanyalah manusia berdosa Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengatakan kalau saya ini manusia yang paling benar di muka bumi ini. Tapi sayalah yang saya mau saksikan, sayalah manusia yang paling tersolimi di muka bumi ini. Dengan beberapa kali hilang nyawa saya, dibunuh oleh dunia ini, tetapi buktinya saya masih hidup sampai pada saat ini. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu menghembuskan nafasnya ke hidung saya sehingga saya hidup kembali. Bapak Ibu, jangan takut tentang kematian secara tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan tubuhmu, jiwamu dan rohmu pada saat detik ini juga. Sembahlah Dia di dalam pujian, penyembahan hatimu yang paling dalam. Jika
jikalau dunia malu mengakui dia, saya sebagai mempelai Tuhan Yesus Kristus, saya tidak pernah malu mengakui dia sebagai Tuhanku, sebagai juru selamatku, sebagai jalan yang lurus yang membawa saya ke jalan surga. Sehina-hinanya saya, dunia mau menghina saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Anda dengan penghinaan saya, merendahkan pribadi saya, merendahkan tubuh saya di muka bumi ini. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Tapi saya sangat mengasihi jiwa Anda. Saya sangat mengasihi roh Anda. Semoga roh Anda, jiwa Anda, tubuh Anda masuk ke dalam kerajaan surganya yang kudus. Tubuh boleh binasa, tubuh boleh hilang di atas tanah, dan Anda akan berubah menjadi bayi-bayi rohani asal roh Anda bisa hidup di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan, pencipta alam semesta ini. Anda boleh menghina tubuh saya sepuas-puasnya. Anda boleh menghina pelayanan saya di muka bumi ini selama 3 tahun. Anda boleh menghina semuanya. Tetapi yakinlah, hati saya penuh belas kasihan kepada Anda. Saya mendenggungkan, berseru, bertobatlah. Bertobatlah saudaraku dan saudariku, dari mulut angkumu, dari hatimu yang angkuh, agar supaya kita bertemu di kerajaan surganya yang kudus. Bertobatlah saudara, bertobatlah saudara. Jangan keraskan hatimu. Tidak apa-apa kalian menghina aku, tidak apa-apa. Tuhan yang sumber pembalasan itu, yang baik akan mendapatkan yang baik, yang jahat akan mendapatkan yang jahat. Aku serahkan kepada Dia saja semuanya, karena aku juga manusia berdosa, sama seperti kalian. Tetapi sayangnya aku sudah terbunuh. Aku sudah dibunuh dari usia 14 tahun. 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun dengan beberapa kali pembunuhan. Karena dunia tidak menginginkan aku di dunia ini. Karena aku berjalan di dalam cahaya dan kakiku tidak menyentuh tanah. Kalau aku lagi bertugas dan dilihat oleh orang-orang duniawi, rogo sukmo, orang-orang yang tidak menyenangkan kebenaran, mereka akan menyiksa aku, mereka akan membunuh aku jikalau mereka mendapati aku. Iblis memakai orang-orang di dekatku, iblis memakai sahabat-sahabat, orang-orang di dekatku untuk menyiksa bahkan membunuh aku dengan kejamnya, tanpa berperi kemanusiaan. Untuk itulah aku sudah dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, karena aku sangat berbahaya hidup di dunia ini, bahaya dan ancaman bagi dunia ini jikalau aku ada bersama-sama dengan kalian. Tetapi aku sangat mengasihi kalian, aku sangat mencintai kalian. Ini kita sudah berada di kerajaan 1000 tahun damai, Bapak Ibu, dimensi roh dan kebenaran. Haleluya. Aku menangis bukan karena apa, aku menangis di jiwa-jiwa yang banyak terhilang, jiwa-jiwa yang tidak mengenal dimensi roh dan kebenaran, jiwa-jiwa yang mengenal adanya logika, jiwa-jiwa yang mengandalkan logika, jiwa-jiwa yang mengandalkan kepintaran mereka sendiri. Mereka mengabaikan iman, mereka tidak mau masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran, mereka tidak mau menyembah roh dan kebenaran. Allah itu sembahlah Tuhan Allahmu di dalam dimensi roh dan kebenaran, bukan di dalam logikamu, bukan di dalam fisikmu, bukan saudara. Kami hanya melihat adakah kasih di akhir zaman ini yang semakin dingin. Zaman ini yang mengandalkan logika, mengandalkan keangkuhan, baik jasmani maupun rohani. Adakah kasih di antara kalian? Haleluya, haleluya, haleluya.
saudaraku yang diberkati dan kasih Tuhan, bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Bertobatlah selagi masih ada nyawamu di badanmu, saudara. Bertobatlah. Bertobatlah Bapak Ibu. Mempelai kami ini bisa berdiri kakinya di 66 dan di 77, berdiri kakinya di darat dan di laut. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, waktu ini Bapak Ibu, mempelai meminta sedikit lagi Bapak Ibu. Mempelai meminta Bapak Ibu sedikit lagi kepada Bapak Yahweh untuk penuaian jiwa-jiwa yang terakhir di zaman ini. Jiwa-jiwa yang nakal, jiwa-jiwa yang sombong, yang angkuh, jiwa-jiwa yang jahat, yang mengikuti keinginan setan di dunia ini selama mereka hidup. Bertobatlah Bapak Ibu. Bertobatlah. Mempelai meminta Bapak Ibu, memohon-mohon kepada Tuhan Bapak Yahweh untuk mempelai kembali ke dunia 66, untuk meminta supaya ada pertobatan di antara kalian, di dalam hati kalian masing-masing. Bertobatlah di dalam kamarmu, berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan Bapak Ibu. Pertobatanmu jangan dipamerkan kepada dunia, tetapi pertobatanmu hanya Tuhan yang tahu. Ternyata air mata ini bagaram, saudara. Mempelai dari tadi mempelai dari tadi sota minum air mata mempelai, bayangkan. Bagaram Bapak Ibu ya. Mempelai air mata ini tak isi di mulut, akhirnya mempelai minum Bapak Ibu, mempelai. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bertobatlah. Bagaram Bapak Ibu, enak juga ya, bagaram-garam manis-manis. Haleluya. Jadi mempelai air mata ini tak isi mempelai mulut, mempelai badan rasanya bagaram-garam manis dan rasa nanok-nanok Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, mempelai melihat lagi sekali lagi adakah kasih, cinta kasih dari dunia 66 ini kepada kita, saudara. Oh saudara, haleluya, haleluya. Multivitamin, oh haleluya. Mempelai begini, soalnya sedikit-sedikit Bapak Ibu dari dalam bakaram asin-asin Bapak Ibu, seperti air laut. Jangan-jangan tsunami mau naik ini. Diperasa kayak garam-garam air laut. Haleluya. Mempelai bercanda ya Bapak Ibu ya, tenang. Di saat-saat seperti ini kita harus tenang ya, agar supaya kita dapat berdoa memuji Tuhan. Ya, asam manis ya. Seperti ikan asam manis. Haleluya. Garam saudara enak. Kalau di dapur kan harus dicampur garam sama masako. Ini alami garamnya. Garam manis-manisnya alami saudara. Jadi seperti itu saudara. Ya, rasanya seperti itu saudara. Manis, asam, gurih. Ya, mempelai melihat lagi, mempelai akan turun ke dunia 66, melihat adakah kasih, adakah cinta, adakah kasih saudara semakin dingin kepada manusia-manusia ilahi, adakah cinta manusia-manusia 66 ini semakin dingin kepada manusia-manusia cahaya, kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Bapak Ibu, haleluya. Hosana bagi dia. Masih bisa bercanda? Masih dong Pak. Kalau masih hidup ya bercanda dong Pak. Masa kayak patung? Masih hidup toh Pak, bercanda
bercanda supaya awet muda, bukan awet tua sayang ya. Harus bisa bercanda dong. Bercanda itu bikin awet muda ya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih bisa bercanda selagi masih ada nafas, masih hidup, dan banyak-banyak bercanda. Jangan suka marah-marah, perbanyaklah bercanda ya, perbanyaklah senyum yang manis ya. Orang bilang walaupun muka pas-pasan, yang penting banyak senyum. Akhirnya jadi kelihatan manis toh kalau banyak senyum. Halo, shalom pelai ilahi, shalom semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu seperti itu, harus banyak bercanda supaya kita awet muda. Jangan kita umur baru 30 tahun kita karibut, suara di sini, suara di sini, suara di sini, karena hobi marah-marah, timbul karibut di sini. Walaupun mempelai sudah terawat, ini mempelai pemuka karena baru habis turun gunung, kasihan. Jadi mempelai ini baru habis turun gunung ya, turun gunung, naik gunung, jadi tidurnya di tenda-tenda lapak, kasihan. Jadi mempelai ini tidak apa-apa, mau di pinggir laut juga jadi, di pinggir darat juga jadi, di gunung jadi ya, cuma balas dengan tenda-tenda kah, dengan apa, pokoknya yang penting tugas mempelai ini di dunia 6677, kaki di darat, kaki di laut, Bapak Ibu terpenuhi seperti itu ya. Jadi tidak mengapa, ini mempelai baru masuk kota ya, minggu kemarin itu, minggu barusan ini baru masuk kota lagi, kasihan. Habis turun gunung, di gunung itu gatal-gatal, kasihan. Banyak sekali tuh serangga-serangga bagi di kaki, sampai di muka-muka, sampai di tapi ini tidak terawat karena habis turun gunung tuh. Jadi seperti itu, turun gunung, naik gunung, biasa. Biasa ya Bapak Ibu, biasa saudara. Bersyukurlah dalam segala hal, bersyukurlah dalam segala situasi apapun yang datang padamu, karena itu adalah proses Tuhan, penyelamatan Tuhan bagi nyawamu. Yang penting nyawa selamat tuh. Harta tidak penting Bapak Ibu, harta itu penting bagi orang-orang dunia. Nah seperti itu, mempelai hati ini tidak terikat pada harta Bapak Ibu ya. Jangan terikat pada harta, nanti datang bencana, datang gempa, datang banjir bandang, nanti habis harta di bawah alam. Bapak Ibu jadi gila nanti kalau hati Bapak Ibu tuh terikat pada harta, sayang. Jangan ya, jangan, hatimu ikat pada Tuhan, jangan pada harta ya. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin. Iya, sobat itu ya, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang ganteng, yang cantik, pagen-pagen, bucan-bucan ya, shalom elohim damai sejahtera di hatimu Bapak Ibu. Coba gitu no, panglima perang begitu naik turun gunung saudara, mau menginap di pinggir laut dengan tenda-tenda, oke. Naik di atas gunung, tidur di tenda, di tempat, oke semuanya, oke gas. Yang penting oke gas, penting tugas selesai, melapor. Nah, jadi seperti itu. Jadi seorang panglima perang itu, prajurit Tuhan, laskar Kristus itu harus begitu. Dia tidak memikirkan kehidupannya sendiri. Ya, dia memikirkan kehidupan seluruh umat manusia. Ya, bertugasnya di alam roh, di alam dunia nyata, setia dan taat kepada Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Surgawi. Aturan-aturan surga harus ditaati, dipatuhi, tidak boleh melanggar. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan ya, seperti itu. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.